seluruh investornya yang berasal dari berbagai macam negara. Dan sebelum ikut pergi meninggalkan ruangan, Gautam sempat memperlihatkan tab-nya untuk memperingatkan Yasoda jika dia akan selalu diawasi. Sementara di dalam presentasinya, Madhu pun menjelaskan bahwa perusahaannya kini telah memiliki serum yang dapat mencegah penuaan bernilai jutaan dolar hanya dengan melakukan suntik buster selama 6 bulan sekali, di mana kliennya merupakan wanita-wanita kaya di seluruh dunia seperti artis, model, atau yang lainnya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan terkait kematian Olivia, Madhu juga menjelaskan jika wanita yang menggunakan produknya memang tidak diperbolehkan mengkonsumsi obat apapun dalam kurun waktu selama 48 jam. Bahkan, dia hingga menjelaskan bahwa serum buatannya memang diracik menggunakan janin manusia, karena janin yang berada di dalam perut tumbuh tanpa terkena paparan sinar matahari secara langsung, sehingga membuat plasmanya akan tetap murni, di mana plasma tersebutlah yang akan digunakan menjadi serum. Oleh sebab itulah dia sengaja mengincar wanita kelas bawah agar bersedia menjadi ibu pengganti, dan jika sudah waktunya tiba, dia akan mengambil janinnya kemudian membunuh korban agar kejahatannya tidak terungkap. Lalu di hadapan mereka semualah Gautam pun ikut menjelaskan bahwa kini produk kecantikan yang dia buat telah diproduksi massal di masyarakat dengan harga yang sangat terjangkau bermerek Kraft. Dan meski dahulu Arushi sempat mencoba untuk mencari informasi terkait kandungan yang berada di dalam kosmetiknya, namun dia telah berhasil membunuhnya seakan terlihat seperti kecelakaan. Tetapi bersama dengan penjelasan yang dia katakan, Gautam mulai merasa gelisah dikala dia menyadari jika kini Yasoda sudah berhasil meloloskan diri. Namun karena tak ingin kehilangan kepercayaan dari seluruh investornya, mereka berdua masih mencoba untuk tetap tenang seakan tidak terjadi apa-apa. Lalu bersama dengan langkah Yasoda yang sedang mencari jalan keluar, Vasudev pun menjelaskan kepada seluruh rekannya jika dia yakin bahwa sebenarnya Elena bukanlah berasal dari Italia, karena dia hanya sebagai umpan untuk menjebak mereka semua. Sebab dikala dia keluar dari bandara, Vasudev tidak melihat adanya label bagasi check-in pada kopernya. Itu sebabnya dia berasumsi jika orang yang menjemput Elena menggunakan mobil hitam adalah Balaram yang memang sengaja dipindah tugaskan hanya untuk menutup kasus itu. Sebab tak lama setelah mereka memberikan informasi kepada Balaram, banyak orang yang menjadi korban seperti Altaf dan juga pria elang. Sehingga disinilah baru terungkap bahwa sebenarnya kecelakaan yang menimpa Balaram di malam terbunuhnya Anwar hanyalah salah satu bagian dari rencananya saja. Kemudian bersama dengan penjelasan tersebut, akhirnya sosok Balaram pun tiba dengan membawa sebuah pistol. Sementara di lokasi yang berbeda, setelah Yasoda berhasil menemukan adanya jalan keluar melalui terowongan rahasia, dia pun nampak sangat senang karena bisa melihat kembali cahaya matahari. Namun sayangnya tiba-tiba ada seekor dogi yang langsung mengejarnya sehingga membuat dia terjebak di tepi jurang. Di mana dogi tersebut nyatanya adalah dogi peliharaan Gautam yang hanya menuruti semua perintahnya saja. Sehingga di momen itulah dia menyarankan kepada Yasoda untuk segera kembali, karena janin yang berada di dalam kandungannya akan Gautam kirim kepada kliennya yang berasal dari Brazil. Sedangkan di sisi lain, sebelum Balaram membunuh mereka semua, dia pun memutuskan untuk melakukan panggilan video dengan Giridhar, hanya sebagai bukti jika dia telah selesai melakukan tugasnya. Kemudian karena dianggap itu bukanlah hal yang penting, Giridhar pun langsung memutuskan panggilannya begitu saja. Dan nampaknya kecerobohan itulah yang memang Vasudev inginkan, sebab dengan adanya video tersebut dia bisa membuktikan jika Giridhar juga ikut terlibat. Dan setelah Yasoda sudah kembali ke laboratorium, Gautam pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia sudah mencurigai Yasoda dikala dia pertama kali melihatnya berada di zona 2. Itu sebabnya dia sengaja memalsukan perasaannya agar bisa mengetahui apa rencana yang ingin Yasoda lakukan. Bahkan dia juga sudah menyadari jika kartu aksesnya telah dicuri. Tetapi karena merasa bahwa bisnisnya tidak memiliki celah, Gautam sengaja memperlihatkan wisma hutan miliknya yang terdapat di kaki bukit. Di mana dalam video tersebut terlihat jelas Balaram yang sedang berbicara dengan Vasudev. Oleh karena itulah, dia meminta kepada Balaram untuk segera membunuhnya. Namun sesaat sebelum Balaram menarik tuas pada pistolnya, secara tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan senjata ke arah Gautam, sehingga membuat Balaram langsung meletakkan senjatanya sesuai permintaan Gautam. Yang ternyata itu adalah Yasoda, di mana senjata tersebut adalah milik Nagu yang dia curi dikala ingin mengambil jaketnya. Kemudian bersama dengan penjelasan yang dia katakan terkait rincian senjata yang sedang dipergunakan, disinilah baru terungkap bahwa sebenarnya Yasoda merupakan anggota terlatih di bawah bimbingan Vasudev. Bahkan Yasoda adalah yang terbaik di kelasnya.